Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Aulia Karisma dengan NIM 1905124685 dari kelas 2019A, mata kuliah Pembinaan Majalah Sekolah. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE. Yang pertama, pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Asas Undang-Undang ITE. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuan: pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL, Model Law on E-Commerce, dan UNCITRAL, Model Law on E-Signature. Bagian ini yang dimaksud untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain: yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik dalam pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority dalam pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Yang kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Beberapa cybercrime yang diatur dalam UU ITE antara lain: konten ilegal yang terdiri dari antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan dalam pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE. Akses ilegal dalam pasal 30, intersepsi ilegal pasal 31, gangguan terhadap data atau data interference pasal 32 UU ITE, gangguan terhadap sistem atau sistem interference pasal 32 UU ITE, penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device pasal 34 UU ITE. Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan, yakni Universitas Padjadjaran atau UNPAD dan Universitas Indonesia atau UI. Tim UNPAD ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi,
sedangkan tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, tim Unpad bekerja sama dengan para pakar di Institut Teknologi Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi atau RUU PTI. Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan oleh tim yang dipimpin Profesor Ahmad M. Ramli SH atas nama Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR. Contoh kasus pelanggaran UU ITE. Salah satu contohnya adalah Buniani, sehubungan dengan penyebaran video pidato Basuki Cahayapurnama atau BTP ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada tahun 2016. Berdasarkan laman berita nasional kompas.com, Buniani diduga mengedit video BTP ketika sedang berpidato, di mana video tersebut menggunakan salah satu ayat Surat Al-Maidah. Video tersebut diduga diedit sehingga dianggap memiliki makna berbeda, meskipun Buniani membantah melakukan hal tersebut. Perbuatan Buniani tersebut dinilai memenuhi pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato BTP. Atas perbuatannya tersebut, Buniani divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Bandung. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi Undang-Undang ITE. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.